Paula ini mengidap penyakit. Nah, penyakit HIV, playing victim. Paula itu orangnya suka selingkuh dan terkena penyakit HIV. Ngobrol di meja makan, dibilang bukan muhrim. Di situ diakses semua mbak bolak-balik, security bolak-balik semua ada di situ. Curhat. Kecuali si cowok ini Boti ya gitu. Si cowok siapa? Sama Wanda Hara, sama Lucinta Luna, nah, sama Miley Cyrus. Nah, di meja makan karena bukan muhrim pindahnya ke kamar. Itu kan berarti apa kowe tak tabrak yang menjadi penghalang. Pihak ketiga ini itu saya berhubungan baik, berteman baik dan juga bersama istrinya. Terbantahkan bahwa kalian bertiga berteman baik. Kita yakin si Niko ini dihajar abis sama istrinya. Ganti-diganti nomor teleponnya. Aku sudah menjelaskan. Karena tidak mau terjadi, salah paham. Gara-gara kamu ganti, makanya ini salah paham, Mbak Paula. Aku pengennya diperhatiin, ditelepon terus gitu kan. Tersebar isu Paula terkena penyakit HIV gara-gara suka selingkuh. Wow. Jadi kalian tahu kan viralnya kasus dugaan perselingkuhan Paula dan juga perceraian dengan Baim Wong. Nah, di mana hakim kemarin percaya dengan bukti-bukti yang dimiliki Baim Wong bahwa istrinya itu selingkuh dengan teman baiknya sendiri. Loh. Burung teman baik apakah disikat juga? Nah, jadi itu pertanyaan ya. Jadi di sini kita akan membahas kasus itu ya, dan juga di mana Paula ini lagi sedih banget guys kabarnya. Ini berita di mana-mana bahwa Paula ini mengidap penyakit. Nah, penyakit HIV. Gara-gara memang apa Paula ini suka selingkuh. Nah, berarti kalau udah sampai kena penyakit HIV, selingkuhnya nggak cuman salam-salaman tangan nih. Salam-salaman kelamin juga bisa. Loh. Jadi apakah benar Paula terkena penyakit HIV? Jadi kita bahas aja tentang kasus ini guys. Karena saya mau mempertahankan rumah tangga ini. Karena aku tidak ada background perpisahan. Nah, namun di kasus ini terbagi dua kubu ya. Yang ada bersama kubu Paula, yaitu ibu-ibu dan juga uhti yang sangat percaya dengan Paula. Di mana Paula ini difitnah, dihancurkan martabatnya, dijebak oleh Baim Wong. Nah, dengan bukti-bukti yang dia punya, namun ada juga nih pihak-pihak yang berada di pihak Baim Wong. Dengan bukti-bukti Baim Wong yang punya, kita ini lebih percaya. Karena Baim Wong ini buktinya lumayan konkret untuk memberikan statement Paula ini dugaan selingkuh dengan teman baiknya sendiri. Yang dugaannya bernama Niko. Nilep korban. Niko nilep kepunyaan orang. Loh. Nah, jadi kita di sini melihat dari dua sisi ya. Jika memang benar semua tuduhan yang diberikan Baim kepada Paula terbukti Paula itu orangnya playing victim, Paula itu orangnya suka selingkuh dan terkena penyakit HIV. Nah, berarti ini yang harus kita pertanyakan, dari mana penyakit HIV ini datang? Apakah dari hobi selingkuhannya? Nah, apakah sudah pernah bermain-main bersama selingkuhan? Nah, kalau semua tuduhan Baim ini benar. Namun, jika semua tuduhan Baim ini tidak benar, kasihan si Paula ya. Dicerai, difitnah, aibnya diumbar, penyakitnya juga disebar-sebar. Gila banget itu coy. NPD banget kalau terbukti Paula ini tidak bersalah. Sekarang lagi sering-seringnya Paula ini podcast ke mana-mana. Dan semua pertanyaan dari podcast itu sama. Bener nggak kamu selingkuh? Buktinya apa kamu nggak selingkuh? Ternyata semakin memberikan bukti, semakin kita ada keyakinan kayak dia emang selingkuh. Kalau Let's Go ya, ini kan Let's Go beda ya. Soalnya pandangan Let's Go kan laki-laki gitu. Kalau uhti atau nggak teman-teman sobat-sobat Let's Go yang perempuan, pasti lebih mengerti perasaan Paula kenapa sih dia bisa deket banget dengan cowok selain Baim. Nah, katanya sih dia berduaan di kamar itu curhat gitu. Curi-curi istirahat. Lagi istirahat nggak ada orang, curi-curi kesempatan. Bagaimana? Jadi kita lihat dulu statement dari Paula ya. Gitu. Ngobrol di meja makan, dibilang bukan muhrim. Di situ diakses semua mbak bolak-balik, security bolak-balik semua ada di situ. Di kamar pun juga tidak ada kondisi terkunci. Wah, itu salah satunya guys. Itu sepenggal kalimat sebentar
Dia menjelaskan kenapa dia bisa ada di kamar bersama Niko berduaan gitu. Curhat. Jadi dia bilang kalau di meja makan kita ngobrol berduaan, kita dituduhnya tuh bukan murim gitu. Ya memang benar gitu. Pindah curhat ke kamar jam 2 malam. Loh. Tapi pembelaan Paula di sini kita lihat CCTV-nya itu Mbak, anak-anak bolak-balik masuk kamar nggak masalah kok gitu. Ya pasti semua orang mengira kamu selingkuh lah. Itu logika dasar aja, logika dasar, kecuali si cowok ini boti ya gitu. Si cowok ini boti, kecuali ya boti, bosan tidur gitu. Ya kan gitu, baru nggak apa-apa. Atau kamu di kamar berduaan nggak usah jauh-jauhan, dempet-dempetan boleh, asalkan ngobrol sama siapa? Sama Wanda Hara, sama Lucinta Luna, nah, sama Miley Cyrus. Nah, itu tidak ada logika kita atau asumsi kita kamu tuh selingkuh gitu loh. Ini bersama cowok yang brewokan, yang mukanya jelas cowok, apalagi teman baik. Waduh, udah dikasih tahu jangan curhat di meja makan karena bukan muhrim, pindahnya ke kamar. Itu kan berarti apa kowe tak tabrak yang menjadi penghalang. Loh, ini kan apapun jadi penghalang tetap kita tabrak asalkan bisa curhat gitu loh, anjay. Ngobrol gitu, ini gimana nih? Saya tanya pendapat gitu, karena saya melihat beliau tuh kan juga teman baiknya. Boleh gitu. tahu nggak sih curhat tentang apa? Tentang ya terkadang tuh saya nggak bisa menghandle suami saya sendiri saat itu gitu loh, gitu. Jadi mungkin kadang-kadang sering marah. Saya bingung nih marahnya kenapa ya? Saya salah apa lagi ya? Gitu. Jadi aku pengen lihat pandangan laki-laki itu seperti apa sih gitu loh. Okay. Nah itu deh guys. Jadi dia tuh bingung ya gitu. Kenapa sih suami saya sering marah melihat istrinya jam 2 pagi bersama cowok di kamar? Gimana nggak marah? Gimana nggak pengen nempeleng? Itu aja nggak sadar. Dia pengen tanya. Dia pengen tahu ya bagaimana sih lelaki ini kadang-kadang kan saya tuh dimarah gitu. Salah saya apa gitu. Nah, let's go yakin kemarahan Mbak Im yang sekarang itu Paula itu nggak lakukan cuman sekali doang. Pasti udah beberapa kali dan Mbak Im baru tahu gitu loh. Udah dibilangin berkali-kali masih aja, udah dibilang di meja makan bukan murim malah pindah ke kamar gitu. Ya itu dia. Itulah pandangan lelaki. Kalau let's go kan lelaki ya gitu. Lelaki, Bo. Pandangan let's go ya anjir. Di pihak Mbak Im sih. Kalau let's go ya, kalau let's go. Bayangin aja, Paula, kalau kamu ada Mbak Im deh. Simple banget. Kalau kamu ada Mbak Im di rumah itu ada Mbak Im nih. Kan katanya Mbak Im lagi pergi ya, lagi keluar kota kalau nggak salah. Nah, coba bayangin di situ ada Mbak Im. Berani nggak kamu curhat sama temannya Mbak Im di kamar? Nah, berani nggak? Kalau kamu berani, oh berarti Mbak Im yang salah. Tapi kalau kamu nggak berani, berarti ada yang salah sama kamu. Nah, yang aku mau curhat sama Niko di kamar. Jam berapa? Jam 2 malam. Ya kan? Curhatin apa sih? Gitu. Cowok itu ikatan pertemanan cowok itu lebih erat daripada apapun ya. Let's go kalau teman let's go berdebat sialan, dicurhatin sama istrinya. Let's go dengerin aja. Oh, begitu. Pasti let's go ngomong sama teman let's go. Lu dicurhatin sama bini lu. Gue lah udah kenal lama lu lebih lama. Kita bandel bareng, bro. Gitu. Bini lu nggak asik. Cowok tuh kayak gitu, guys. Cowok itu kayak gitu, anjay. Bener deh gitu. Kalau yang memang kalian cowok-cowok yang memang beneran cowok ya, bukan yang cowok ya gitu. Pasti kalian paham maksud let's go apa ya. Coba kamu deh Paula, bayangin. Mbak Im Wong jam 2 pagi curhat sama Elsie di karaoke. Kamu apa nggak mikir Mbak Im Wong selingkuh? Nah, padahal Mbak Im Wong bisa aja bilang, saya cuma curhat cerita. Saya pengen tahu bagaimana sih pandangan sesama wanita tentang istri saya. Yeah. Itu di room karaoke Elsie bolak-balik waitress datang bawa minuman sama bawa buah sama bawa makanan, nggak masalah. Gitu. Di CCTV ada. Nah, pintu nggak dikunci, orang bolak-balik bebas. Kan pihak ketiga tadi yang dianggap tersebut juga dirugikan, no? Iya. Banget. Harusnya. Logika kan juga Iya, dirugikan juga dong. Tapi dari pihak ketiganya tidak ada tuntutan dan sebagainya? Saya tidak tahu ya. Semua itu saya tidak bisa kontrol apa yang tidak bisa dikontrol gitu. Pihak ketiga ini itu saya berhubungan baik, berteman baik dan juga bersama istrinya. Atau curhat itu bertiga gitu loh. Istrinya juga tahu gitu. Istrinya tidak cerai kan? Tidak. Ya. Memang tidak ada apa-apa, tidak cerai. Nah, kita berteman aja. Iya, masih. Nah, itu kan guys. Jadi dia
bilang Paula ini, kita nih berteman baik ya, bahkan saya dan istrinya ini ya, kita sebut istrinya Niko ini berteman baik gitu loh. Garis bawahi ya, katanya dia berteman baik. Oke, berteman baik, oke. Dan sekarang kabar terbarunya bahwa si pihak ketiga ini, si Niko ini tidak mau menjadi saksi untuk meluruskan isu perselingkuhan ini. Tadinya kabarnya dia mau, tapi tiba-tiba dia ngebatalin. Ditanya kenapa dia ngebatalin, saya nggak tahu ya, itu bukan kuasa saya. Di sini kan udah terbantahkan bahwa kalian bertiga berteman baik. Itu kan temannya nggak baik gitu. Terus kamu bilang istrinya juga nggak kenapa-napa. Menurut kamu, kita yakin si Niko ini dihajar abis sama istrinya. Nah, gue bilang, apa lu ngapain kesana setan? Lu goda-godain istri orang lu gitu. Nah, dia tiba-tiba, kan kalian logika aja ya, tiba-tiba si Niko ini mau jadi saksi, sebelumnya mau, terus tiba-tiba nggak mau dengan alasan yang nggak jelas. Sedangkan Paula bilang mereka berteman baik. Teman baiknya di mana? Teman baik akan selalu ada dan akan maju gitu loh gitu. Apalagi kamu bilang istrinya nggak marah gitu, istrinya mereka nggak cerai gitu. Ya kalau mereka cerai, ketahuan dong. Ketahuan ternyata memang ada apa-apa. Nah, jadi kita bahas di sini inti-intinya aja ya. Jadi kita lihat lagi setelah di Deddy Corbuzier pun dia datang ke tempatnya ini ya, Densu gitu, dan menjelaskan juga nih kenapa sampai ada di tahap si Niko ini namanya tuh diganti pakai nama cewek guys gitu. Diganti nomor teleponnya. Aku sudah menjelaskan karena tidak mau terjadi salah paham. Gara-gara kamu ganti, makanya ini salah paham, Mbak Paula. Ini dia salah paham. Nah, ya karena diganti namanya jadi nama cewek, ya kita salah paham. Ya, memang kita tahu juga sih, Mbak Imo kalau curhat tuh sama siapa sih? Sama Nikita Mirzani. Sama cewek-cewek seksi gitu ya kan. Mbak Imo kan biasanya teman dekatnya siapa? Nikmir. Ya cewek-cewek juga lah gitu. Ya kita tahu lah Mbak Imo lah gitu. Mbak Imo itu mungkin di masa lalu juga sering selingkuh kan. Masalah cewek juga kan. Ya kita sebagai cowok kan tahu ya. Apa artinya ketika nama lawan jenis diganti jadi nama sesama jenis gitu. Kita tahu artinya kan. Masa nggak tahu? Cowok pasti tahu. Cowok yang pernah berbuat kenakalan di masa lalu pasti tahu artinya apa. Pasti tahu tuh jurus-jurus apa. Jurus mainstream. Ya, Nas aja dulu juga ngechat Randy Kejarnet ganti aplikasi, sampai aplikasi Gojek. Itu apa itu? Untuk curhat? Enggak juga kan, curhat iya, curhat juga. Lu. Kurang baik. Dari awal menikah atau? Iya, dari awal menikah. Lah, komunikasi kurang baik, kenapa lu menikah? Itu pertanyaannya kan jadi begitu. Maaf ya, iya kan benar kan? Benar si orang menikah kenapa lu menikah gitu? Ya kan kita. Nah, itu dia sedikit cuplikan ya. Nah, di sini kalian kalau mau nontonnya di podcast Densu sama Deddy Corbuzier ya, karena Let's Go nontonnya lumayan pusing nih. Paula jarang to the point tentang hal yang ditanyain ya. Jadi dia bilang, jadi kenapa menikah? Duit dong. menerima kekurangan Baim. Ya, kita tahu bahwa banyak yang iri juga, di mana Paula dugaannya selama sebulan dapat uang jajan 80 juta ya. Itu uang jajannya doang ya, di luar biaya rumah tangga ya. Sama keluarganya pun juga dapat bagian gitu. Apalagi sekarang juga ada isu ya, dugaan isu bahwa Paula ini terkena menderita penyakit HIV gitu. Ini dari suara.com. Catatan diduga Paula pernah positif mengidap HIV. Menimbang permohonan dalam kurung Mbak Imbong mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon dalam kurung Paula karena terkait dengan permasalahan kesehatan. Berdasarkan surat dari Rumah Sakit Keramat 128 yang menyatakan Dr. Profesor Zubairi gitu tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit dan ada perjanjian dengan pasien serta keterangan saksi. Pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon itu positif HIV. Nah, positif HIV sebelum menikah. Nah, positif HIV. Ini membuat netizen juga kesel ya dan prihatin. Kalau dari sini Let's Go lumayan prihatin terhadap Paula ya. Jikalau memang benar Paula mengidap penyakit HIV ini disebarkan oleh pihak dari Baim ya gitu. Kasihan sih. Ini membuat Paula nih ngerasa ini nih cara keji dilakukan oleh Mbak Imbong untuk perceraian dan mengambil total hak asuh anak gitu. Jadi kalau kita bisa tahu kan penyakit HIV ini ya penyakit yang banyak disebabkan ya, dari disebabkan tato, jarum, tular dari manapun, termasuk dalam hubungan badan gitu. Nah, dugaannya kan berarti apakah hobi tanda kutip Paula dari dulu diduga suka selingkuh? Nah, apakah pernah mencicip-cicip burung kenari lain? Nah, hingga terjadinya HIV ini. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Dan kan ini kabarnya sebelum menikah ya. Berarti apakah Mbak Imbong
juga tertular penyakit HIV ini. Nah, ini pertanyaan kita juga. Dan anak-anaknya bagaimana? Apakah anak-anaknya dalam darahnya juga ada terkena HIV ini? Dan apakah memang benar ini penyakitnya HIV gitu? Dan kita juga belum tahu, belum ada statement resmi dari Paula. Kita cuma dapat dari bukti perceraian Baim Wong gitu yang diupload sama Nick Mind 17 gitu. Sama Mas Gading, keputusan yang tepat enggak langsung cepet banget jawabnya. Langsung enggak. Tapi kalau dari kasus ini berkaca, ini bukan kasus pertama kali ya. Menurut Let's Go lumayan salah Baim Wong terlalu menyebarkan dan bener-bener mengultimate mampus Paula ini dengan semua bukti yang dia punya ya, bukti yang dia punya gitu. Tapi ini sangat berbeda jauh kalau kita lihat kasusnya Giselle dan Gading gitu kan. Mereka kan bercerai juga, tapi sekarang masih baik-baik aja. Yang kita tahu Giselle kan seperti apa. Ya kan kalian tahu kan, sebab perceraiannya mereka juga kalian tahu bahwa Giselle itu sempat ya sedikit-sedikit mirip Paula tapi lebih berani lah. Lebih berani dan lebih mantap lah. Nah, tapi Gading itu kan tidak pernah sekalipun dia menyebarkan aib Giselle. Jadi kita lihat memang segitu baiknya Gading Martin, segitu memang centilnya Giselle gitu. Dan orang-orang ini berfokus kepada contohlah Gading Martin, contohlah perceraian Giselle dan Gempi itu mereka nggak terlalu menye-menye seperti Baim dan Paula gitu, seperti Baim Wong lah terutama. Nah, tapi kan kita juga harus garis bawah ya, tidak semua lelaki itu punya kesabaran sekelas Gading Martin. Apalagi sampai melihat video istrinya yang wow gitu. Ya itu dia guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Let's Go yakin banyak teman-teman sobat Let's Go yang gak setuju sama Let's Go. Tapi sekali lagi Let's Go stand di sini sebagai lelaki yang punya harga diri gitu. Kalau Paula curhat sama Wanda Hara, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Lucinta Luna, Miley Cyrus, tidak akan apa-apa. Mau jam 2 pagi kayak jam 3 pagi nginep nggak apa-apa. Bobok satu kasur menurut Let's Go tidak apa-apa. Walaupun mereka cowok ya gitu. Soalnya kan mereka cowoknya baik-baik gitu. Tapi ketika dengan cowok yang diduga brewok yang tidak ada kemayu-kemayunya, ya itu Let's Go sangat curiga gitu. Nah, gimana mengenai tentang kasus kali ini guys? Thank you banget buat teman-teman yang udah support video ini. Lama kita tidak bertemu ya, Rahijeng Galungan, Lan Kuningan, teman-teman yang merayakan. Terima kasih banyak untuk Triwahyu 8161. Thank you banget supportnya Sultan Hongkong kita. Wish you all the best. Semoga sehat dan rezekinya lancar selalu. Terima kasih. Dari Lucky Yun. Oh, Lucky Yun. Terima kasih lama tidak kelihatan Lucky Yun. Terima kasih atas supportnya. Semoga pelaku-pelaku dan keluarga yang makan uang hasil dari nyiksa orang lain dapat pembalasan berjuta-juta kali lipat lebih berat. Minimal di hari-hari tua mereka sekeluarga dapat sakit parah sampai artinya habis. Waduh, Lucky Yun. Ini kan kita ngomongin kemarin sirkus itu kan. Kamu kan bilang di hari tua mereka semoga dapat sakit. Masalahnya mereka udah di hari tua nih Lucky Yun. Gak dapat apa-apa nih dia. Mereka belum dapat karma Lucky Yun. Anjay. Kan kalau ngomongin masalah sirkus ini, kalau memang benar terjadi, hukuman apa? Let's Go seharian mikir hukuman apa yang setimpal untuk diberikan kepada bebas sialan itu ya. Pertama mereka udah tuwir-tuwir gitu. Di penjara 5 tahun, mungkin meninggal duluan gitu kan. Terima kasih banyak juga dari Adrian Wee 2 kali, bro. Thank you banget Adrian Wee. Ya, sehat selalu, sukses bang. Sehat selalu Adrian Wee. Dari mana kamu Adrian? Tolong komen ya, kamu dari mana sih? Dia. Thank you banget atas supportnya Adrian Wee. Kita semoga selalu sukses dan sehat selalu. Itu deh guys, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada di bawah link Sabaria atau di Super Tank. Atau kalau mau join membership boleh. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.